Saya sering mengatakan dan saya yakin saya bukan satu-satunya yang mengamati hal itu. Bahkan Getset menciptakan istilah yang disebut empati yang merusak diri sendiri untuk orang-orang ini. Dan saya yakin kalian semua juga pasti sudah memperhatikan hal itu. Tapi ini adalah eksperimen pemikiran yang bagus ketika Anda duduk dan memikirkannya. Di mana letak kesalahan peradaban Barat? Kapan Barat berubah dari masyarakat yang paling makmur, paling disiplin, paling terorganisir menjadi seperti yang kita lihat sekarang? Maafkan saya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ini baik. Izinkan saya mulai. Saya mengunggah video ini. Saya sebenarnya membuat video perbandingan ini hanya untuk menekankan poin yang akan saya sampaikan. Ini adalah Brussels. Hanya 20 tahun yang lalu pada tahun 2005 tidak ada apa-apa. Tapi inilah Brussels hari ini. Setiap orang yang pergi ke Brussels akan memberitahumu bahwa ini benar-benar tempat yang sangat kotor. Benar-benar kotor. Belgia, kamu tahu, kita tidak mengaitkan apa yang kamu lihat di sebelah kanan layar dengan Brussels. Tapi begitulah Brussels dulu. Dan ini bukan hanya cerita tentang Belgia atau Brussels. Jika kamu melihat Paris, sebagian London, Inggris, dan sangat jelas bahwa multikulturalisme tidak berhasil. Sehingga tidak ada seorang pun yang kamu kira akan mencari-cari alasan untuk itu. Tapi kita hidup di dunia di mana orang-orang kiri ekstrim, gila, masih mencoba mengatakan, tidak, 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 kita butuh lebih banyak multikulturalisme. Jadi ini adalah eksperimen pemikiran yang bagus untuk duduk dan memikirkan di mana letak kesalahannya. Saya sering mengatakan bahwa peradaban Barat menjadi terlalu beradab untuk kebaikannya sendiri, terlalu beradab. Dan meskipun empati dan belas kasih itu sendiri adalah hal yang baik, tapi itu hanya bisa membawa Anda sejauh itu saja. Sebagai contoh, pada tahun 80-an dan 90-an, kita mengalami dekade terbaik dalam hal hak asasi manusia, hak-hak hewan, hak-hak perempuan, dan kemudian jelas, pada tahun 2000-an, dekade pertama abad ini merupakan masa yang hebat bagi komunitas gay. Karena hingga tahun 2010, sebagian besar dunia barat masih cukup homogen sampai batas tertentu. Ya, memang ada banyak imigran, terutama di Inggris, tapi mereka adalah imigran generasi pertama. Anak-anak mereka belum ada saat itu, baru kemudian muncul. Mereka akan memiliki sedikit pemahaman tentang budaya lokal penduduk asli. Tapi karena mereka tumbuh di bawah bayang-bayang sistem asing, yang mereka lihat orang tua mereka kesulitan untuk menyesuaikan diri, mereka tidak bisa menyamai gaya hidup penduduk asli. Oleh karena itu, mereka mengembangkan semacam rasa kesal terhadap penduduk asli dan mereka meluaskan itu ke budaya asli, budaya yang sebenarnya sangat penuh kasih. Seperti itulah. Dengar nih boomer. Kita semua harus berpikir dalam kerangka satu dunia, satu umat manusia. Dan kita semua punya kewajiban internasional yang harus dipenuhi jika dunia ini ingin menjadi tempat yang damai untuk semua orang. Apakah menurutmu kita harus menerima sebanyak mungkin yang bisa kita tampung? Iya, menurutku memang seharusnya begitu. Dan kemudian aku pikir kita harus bekerja sama dalam banyak hal untuk memastikan kebutuhan orang-orang ini terpenuhi. Bagaimana dengan ketegangan rasial yang mungkin saja muncul sebagai akibatnya? Ya, aku pikir kita harus menerapkan program pendidikan baru di sekolah-sekolah untuk mengubah sikap masyarakat. Seperti yang saya katakan, lihat, ini wanita yang baik. Dia seorang boomer dari era 60-an. Kamu tahu, niatnya baik. Apa pepatahnya? Jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan niat baik atau semacamnya. Ini memang tidak bisa dihindari. Menurutku ini memang tidak bisa dihindari. Ketika segalanya berlimpah, ketika kamu makmur, saat itulah kamu mulai memikirkan dunia. Aku tidak tahu siapa filsuf Helenistik klasik yang mengatakan bahwa ketika perutmu tidak kosong, saat itulah kamu punya waktu untuk filsafat. Aku hanya mengutip secara bebas, jadi jangan kutip kata-kataku, tapi kamu mengerti maksudnya. Inilah yang terjadi pada Barat. Terlalu banyak orang menjadi terlalu makmur, terlalu nyaman, terlalu manusiawi, terlalu terdidik. Tapi seperti yang aku katakan, meskipun sifat manusiawi, belas kasih, dan empati, hal-hal itu memang baik pada dasarnya. Tapi ketika empati kamu melebihi rata-rata empati dunia, itu menjadi tidak berkelanjutan. Itulah yang terjadi di Barat. Barat menjadi terlalu berempati. Kita tidak akan melihat orang saling membacok di siang bolong di tengah pusat kota London. Kita tidak akan melihat itu. Jadi, oke, seburuk apa sih? Mari kita bawa orang lain masuk. Jadi kemudian kami mulai membawa orang-orang dari budaya yang benar-benar primitif dan terbelakang. Sesuatu yang dulu dianggap buruk.
Tidak ada yang bisa mengatakannya. Sebenarnya banyak orang kiri gila yang masih tidak mau menyebut mereka manusia gua barbar, budaya primitif. Tapi saya akan melakukannya. Dan bahasa ini hanya akan semakin keras. Dan lihatlah kaum kiri. Mereka masih belum memperbaiki arah. Jadi begitu mereka mulai membawa orang-orang itu, inilah yang mulai terjadi. Lihat ini. Menurut beberapa perkiraan, hampir 1.000 gereja telah dibakar dalam 10 tahun terakhir di Prancis, Jerman, Britania Raya, dan Kanada, entah kenapa. Kenapa? Ya, saya tahu alasannya. Saya punya tebakan. Saya rasa saya pernah membaca sebuah laporan di suatu tempat yang mengatakan bahwa 80% dari gereja-gereja itu dibakar dengan sengaja. Dan masih ada orang-orang yang tetap bersikeras. Lihat ini. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah minoritas yang semakin mengecil. Ini adalah Wakil Menteri Pertama Skotlandia. Artinya dia setara dengan Wakil Perdana Menteri di Britania Raya atau Australia. Skotlandia adalah negara yang toleran. Lihat ini. Wanita ini berpakaian seperti istri pedagang unta. Lihat itu. Hanya untuk menunjukkan solidaritas. Skotlandia adalah negara yang toleran, damai, dan inklusif. Saking tolerannya, aku sampai takut kalau aku melepas ini, itu mungkin akan menyinggung seorang Muslim. Itulah mengapa sangat penting saat ini ketika kita melihat meningkatnya perpecahan di masyarakat kita, bahawa kita mendukung komunitas kita dari berbagai agama dan kepercayaan untuk memastikan kita bisa terus memiliki masyarakat yang damai. Pemerintah Skotlandia bersolidaritas dengan komunitas-komunitas keagamaan kita saat ini yang sedang mengalami peningkatan diskriminasi dan intoleransi. Oleh kerana itu, sangat penting kunjungan seperti ini dilakukan dengan para menteri menunjukkan dukungan kami kepada komunitas agama kami secara khusus, berdiri dalam solidaritas dan kedamaian. Itulah hasil akhirnya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua itu di tahun 60-an inilah akibatnya. Kamu tahu apa yang dia katakan? Katanya, mari kita perbarui sistem pendidikan kita. Ngomong-ngomong, saat mereka memperbarui sistem pendidikan, saya sedang berbicara dengan seorang wanita Inggris, 30 tahun. Jadi dia yang menceritakan itu kepada saya. Jelas, dia 1 dekade lebih muda dari saya. Jadi dia bilang di sekolahnya, mereka terus-menerus diberitahu betapa buruknya kolonialisme. Mereka sama sekali tidak menyebutkan sisi baiknya. Jadi itulah maksud mereka. Itulah yang mereka maksud dengan memperbarui sistem pendidikan. Dan lihat, ini adalah konsekuensinya. Ini bukan Inggris. Meskipun dilakukan atas nama belas kasih dan empati, kehilangan identitasmu tidak sepadan. Bukan demi belas kasih, bukan demi kebaikan dunia, atau demi kebaikan yang lebih besar lainnya. Tidak, kamu harus melindungi identitasmu. Tapi bukan itu intinya. Kamu tahu, itu hanya soal estetika saja. Ya, itu memang jelek, maaf. Begini, kalau aku pergi ke Inggris, aku tidak ingin melihat ini. Aku ingin pergi ke sana dan aku ingin melihat, aku ingin merasakan budaya Inggris, bukan ini. Tapi lihat ini, bukan hanya estetikanya saja yang sangat menderita karena multikulturalisme. Lihat ini. Ini adalah, menurutku, dia seorang pria Eropa, orang tua. Lihatlah ini. Ulang betul. Goyangkan itu, nak, oi, shiki boy. Pesetan dengan si bro. Coba ya. Ha. Imagine this. Aku sudah dapat beruangnya di Kuban Nispa. Bayangkan ini, sudah mati. Ha. Aku penasaran, apakah dia punya pandangan yang sama seperti wanita yang tadi aku tunjukkan kepadamu? Dan kalau iya, aku penasaran apa yang dia pikirkan sekarang. Aku juga penasaran apa yang wanita itu pikirkan sekarang. Kamu mau? Kamu mau pakai aftershave? Okey. Baiklah, ciao anak web. Ya, kurasa kamu sudah cukup melihat. Biar aku tunjukkan lagi beberapa bukti multikulturalisme. Ini jelas Amerika. Jadi menurut mereka, ini bukan multikulturalisme. Menurutku, ini hanya orang Amerika yang terjebak dengan ini. Orang Amerika hanya terjebak dengan dosa nenek moyang mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Serius? Kamu mau lihat lagi? Biar aku tunjukkan lagi.
Ini London omong-omong, ini bukan Amerika. Jadi masalah London ini benar-benar diimpor semasa hidup kita. Sebenarnya kamu tidak bisa, ya, dalam kasus Amerika, kamu tidak bisa berbuat banyak karena itu terjadi ya 300 tahun yang lalu. Jadi kamu memang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ini adalah masalah yang diimpor. Jadi akibatnya seperti yang sudah saya katakan, keadaan akan menjadi buruk pada suatu saat. Oke? Itu akan terjadi. Orang-orang akan mulai mengambil tindakan sendiri. Dan seperti yang kamu tahu, apa yang terjadi di Irlandia Utara, itu terjadi di mana-mana. Tapi orang Irlandia mereka memang berbeda. Jadi sekali lagi, saya tidak mendukung ini. Saya sebenarnya takut dengan hal ini. Jadi di Irlandia, orang-orang benar-benar memburu para migran. Orang-orang benar-benar memburu mereka. Saya sudah melihat banyak video di mana orang-orang mengejar siapa saja yang terlihat bukan orang Irlandia. Dan mereka memburu mereka. Lalu mereka memukuli mereka. Kamu bisa lihat. Orang Irlandia mungkin akan menjadi yang pertama untuk membawa ini ke tingkat berikutnya. Tapi ya dia berhasil lolos menurutku. Jadi jangan khawatir soal itu, dia aman. Tapi mereka bukan yang terakhir melakukan itu. Inilah yang sudah kami peringatkan selama bertahun-tahun bahwa ini akan menjadi buruk. Ini akan di luar kendali. Dan orang-orang ini, menteri pertama yang tadi saya tunjukkan kepada Anda, mereka tidak akan terlihat ketika apa yang kita lihat di Irlandia mulai terjadi di jalanan Melbourne, Sydney, London, dan New York. Ya, mungkin tidak di New York, tapi ini akan terjadi di tempat lain pada suatu saat karena akal sehat harus kembali. Ini tidak bisa diabaikan. Apa yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda, bahkan bukan sedikit pun dari apa yang sudah saya lihat dan apa yang orang lain lihat. Penusukan, pembobolan di Australia. Saya sudah sering mengatakan ini sebelumnya. Dulu tidak ada budaya pembobolan rumah di Australia. Oke. Bahkan para anggota geng, bahkan dunia bawah tanah, mereka tidak akan membobol rumah anggota geng saingan. Mereka sebenarnya akan menunggu dia keluar dari rumah. Lalu mereka akan melakukan penyerangan atau melakukan penembakan dari mobil. Atau mereka akan menunggu dia keluar dan kemudian menyerangnya saat dia masuk ke mobilnya. Bukan berarti itu baik. Tapi maksud saya, budaya orang membobol rumah orang lain di Melbourne itu benar-benar budaya asing. Dan kalau kamu lihat lebih jauh, siapa orang-orang itu? Anggota geng Afrika, pemuda Afrika, pemuda Afrika. Umur 14-15 tahun jadi mereka bahkan tidak bisa dipenjara. Dan jelas di Eropa, lihat ini. Mereka tidak hanya mengganggu orang tua. Lihat ini, mereka mengganggu mereka. Semoga Tuhan memberkatinya. Dia masih berusaha melawan. Mengganggu orang lanjut usia. Mereka tidak hanya mengganggu orang tua. Lihat ini. Aku akan membunuh putrimu. Dia baru saja menampar seorang anak. Ini terjadi di Spanyol. Pencari suaka asal Afrika Utara ini. Inilah yang sedang terjadi di seluruh Eropa. Dan orang-orang mulai marah. Orang-orang mulai marah. Wanita-wanita diperkosa dalam jumlah yang tak terbayangkan. Sekali lagi, Anda harus ingat dari mana kita berawal. Wanita boomer dari tahun 60-an itu, segalanya sedang menurun pada saat itu. Dunia terlihat seperti tempat yang sangat baik, meskipun Barat sedang berperang dengan Uni Soviet. Dan itulah kenapa menurut saya, orang-orang benar-benar mengagungkan tahun 1991. Saya masih kecil waktu itu, jadi saya tidak benar-benar memahami pentingnya peristiwa itu pada saat itu. Tapi ketika tembok Berlin runtuh, maksudnya bukan runtuh sendiri, tapi memang dirobohkan. Lalu setahun kemudian Uni Soviet bubar. Dunia saat itu terlihat seperti tempat yang baik. Dan saya pikir itulah alasan kenapa orang Barat menjadi lebih berbelas kasih. Tapi ini adalah akibatnya teman-teman. Ketika belas kasihmu melebihi tingkat belas kasih rata-rata dunia, maka itu tidak akan berkelanjutan. Dalam 59 hari sepanjang Januari dan Februari, 59 hari ada 1,435 kasus pemerkosaan yang dilaporkan di London. Dan itu bukan hal yang baik. Bukan itu alasannya, karena tingkat ini, grafik pemerkosaan, sebenarnya terus naik seperti itu. Dan kamu tahu bagaimana pihak kiri merespons? Mereka bilang bahwa angka pembunuhan menurun sejak tahun 90-an, seolah-olah itu satu-satunya metrik. Bagaimana dengan penusukan acak? Bagaimana dengan kasus-kasus seksual ini? Sebenarnya aku punya grafiknya, akan kucoba untuk menemukannya.
Jadi kamu mungkin bisa menggandakan angka itu atau bahkan lebih. Berkali-kali lipat dari itu, karena banyak orang yang tidak akan melaporkannya. Itu saja. Jumlah kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan telah meningkat hingga 400%. Jadi ketika Sadikan berbicara tentang ini adalah kota teraman di negara ini, itu sangat keterlaluan. Kita tahu bahawa ada geng pemerkosa yang beroperasi di London. Kita tahu bahawa ada perdagangan manusia. Kita tahu semua hal ini. Dan kita tahu siapa para pelakunya, sebagian besar. Ya, sebagian besar. Orang-orang keturunan asing. Biar saya tunjukkan statistik ini. Ini benar-benar hal yang mengerikan. Mereka melakukan lebih banyak kejahatan. Mereka lebih banyak menyedot tunjangan sosial. Dan mereka sebenarnya juga menjadi ancaman bagi peradaban. Lihat ini. Ini adalah grafik pemerkosaan di Inggris dari tahun 2002 hingga 2023. Lihat itu. Angkanya terus naik. Apa yang terjadi pada tahun 2012-2013? Migrasi meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Meskipun pemerintah Inggris dengan sengaja tidak mencatat beberapa penanda identitas tertentu. Karena jelas mereka tidak ingin kita membicarakannya. Ada organisasi lain seperti Lembaga Pemikir yang telah melakukan riset mereka. Lihat ini, Pusat Pengendalian Migrasi yang merupakan lembaga pemikir. Lihat ini, pelanggaran seksual per 10.000 orang Afghanistan. Jadi 55 hampir 60. 60 kali mereka lebih mungkin. Sebenarnya tidak. Jadi ini per 10.000. Jadi ya, meskipun hampir 60.000 kali lebih mungkin, karena jika Inggris di angka 1, itu jadi patokan. Lihat ini. Semua orang dari negara dunia ketiga. Semua orang itu yang sebenarnya Inggris akan baik-baik saja tanpa mereka. Inggris tidak akan kehilangan apapun jika mengusir semua orang dari negara-negara itu. Saya tidak bilang, tentu saja, ada beberapa individu yang berhasil. Tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan, kalau Anda melihat gambaran besarnya, Inggris tidak akan kehilangan apa-apa. Jadi ya, saya pikir Barat menjadi terlalu beradab. Yang berarti karena kebutuhan adalah ibu dari semua penemuan, keadaan kita menentukan suasana hati kita. Keadaan kita juga membentuk budaya dan perilaku kita. Jadi itulah sebabnya saya bilang bahwa apa yang kita lihat di Irlandia akan mulai terjadi di mana-mana, di seluruh dunia barat. Karena orang-orang sudah tidak tahan lagi, orang-orang akan merespons. Inilah sebabnya mereka hanya menunggu satu kesempatan demokratis lagi. Inggris terlihat seperti sedang duduk di atas tong mesiu. Kapan saja, insiden apapun bisa terjadi. Dan itu memang akan terjadi. Kita akan beruntung jika tidak ada lagi kejahatan atau insiden kriminal terkait migran minggu ini saja. Jadi, sesuatu pasti akan terjadi. Apakah orang-orang akan bereaksi terhadap hal itu? Saya tidak tahu. Tapi sesuatu akan terjadi lagi minggu depan dan minggu berikutnya. Dan kemudian itu akan terjadi lagi dan lagi. Semuanya akan menjadi tidak terkendali. Jadi orang-orang sekarang sedang menunggu kesempatan demokratis mereka. Saya pikir di Inggris ini adalah kesempatan terakhir. Benar-benar ini adalah kesempatan terakhir pada tahun 2029. Di Australia, kita mungkin bisa lolos dari hal itu. Tapi hal baiknya adalah di Australia kita mulai sadar pada waktu yang tepat. Partai politik Pauline Hanson adalah partai politik yang paling populer. Dan Pauline Hanson sendiri juga memimpin dalam jajak pendapat secara individu. Jadi mari kita berharap kalau tidak ada hal lain yang terjadi, momentum ini akan terus berlanjut. Saya pikir mulai sekarang Pauline Hanson akan memperlebar keunggulannya dari 2 partai politik lainnya. Dan itu adalah hal yang baik. Jadi kalau tidak, jika itu tidak terjadi, teman-teman, alasan kenapa saya menekankan poin ini adalah karena jika kita tidak menemukan solusi politik, maka kita akan melihat apa yang kita lihat di jalanan Irlandia Utara, di Belfast, dan sekarang di Dublin. Itu akan terjadi di jalanan Melbourne, Sydney, London, di mana-mana. Itu bisa terjadi di mana saja, karena ketika orang-orang tidak didengar melalui cara-cara demokratis, mereka tidak akan begitu saja menghilang. Naluri mempertahankan diri adalah kekuatan terkuat di alam semesta.